Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini bisa kembali dalam perkuliahan Islam dan Budaya Madura. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periodisasi sejarah dan masuknya Islam di Madura. Di sini sebelumnya sudah membahas bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah ya masuknya Islam di Madura, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan untuk pembahasan kali ini. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang asal-usul Madura. Yang pertama di sini ada sumber ya dari kitab Negara Kertagama, yang mana di sini ditulis dari Empu Prapanca ketika di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk ya. Jadi di sini Raja Hayam Wuruk yaitu merupakan bagian atau salah satu raja dari kerajaan Majapahit, yaitu pada tahun 1365 Masehi. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Pulau Madura awalnya merupakan satu kepulauan dengan Jawa. Artinya Madura itu sebelumnya itu bersatu dengan Pulau Jawa. Terus kemudian ada keterangan lain bahwa menyebutkan bahwa Pulau Madura dan Pulau Jawa terpisah pada tahun 929 Masehi disebabkan gunung meletus. Jadi di sini dari catatan ya kitab dari Negara Kertagama di sini, jadi dibahas bahwa Hayam Wuruk ya, bahwa ini diperkirakan bahwa awalnya Madura itu bergandeng atau bersatu dengan Pulau Jawa. Namun hal ini terpisah dikarenakan ada gunung meletus ya. Perlu diketahui memang di Jawa banyak gunung yang aktif ya, misalkan Gunung Semeru, gunung apa saja di sana, gunung yang saya tahu Semeru ya, dan gunung-gunung yang lainnya di sana memang ada ya, seperti itu. Selanjutnya di sini terkait masalah orang pertama yang tinggal di Madura. Di sini ada legenda bahwa orang pertama yang tinggal di Madura adalah Bendorogung ya, seorang putri raja dari Yang Yang Tunggal dari kerajaan Mendang Bulan. Ini merupakan legenda ya. Jadi legenda itu hanya cerita rakyat ya, jadi cerita rakyat ataupun dari kisah dulu ya, yang mungkin dipercayai ya. Jadi ini adalah seorang putri raja dari Sang Yang Tunggal. Di sini Bendorogung hamil tanpa diketahui ayahnya ya. Jadi ketika Bendorogung hamil tanpa diketahui ayahnya, Sang Yang Tunggal itu murka ya. Jadi menyuruh Patih Pranggulang untuk membunuhnya anaknya. Jadi Raja Sang Yang Tunggal di sini murka sehingga menyuruh patihnya untuk membunuh Bendorogung. Namun patih ini tidak sanggup membunuh putri raja, sehingga putri raja itu dihanyutkan ke pulau yang bernama Maduoro atau yang dikenal saat ini dengan Madura. Ini merupakan legenda bahwa seseorang yang tinggal pertama kali di Madura yaitu adalah Bendorogung. Ini adalah legenda. Jadi ini adalah mitos, bisa benar bisa tidak ya. Namanya legenda itu kejadian yang mungkin dipercaya oleh seseorang yang bisa tidak dipercaya, seperti itu. Jadi ini masih belum ada bukti-bukti otentik apakah ini benar adalah Bendorogung seperti itu. Tapi ini adalah salah satu pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai orang Madura tentunya, walaupun ini benar ataupun tidak, seperti itu. Terus di sini akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Madura ya. Jadi Islam masuk ke Madura dimulai dari kehidupan kecil, bukan dari keraton.
Jadi maksudnya ini Islam masuk itu dari rakyat dulu ya, bukan dari kerajaan yang ada di Madura, tapi melalui rakyat. Melalui di sini adalah agama Islam secara intensif masuk ke Madura sekitar 15 Masehi, seiring dengan memudahnya pengaruh kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Artinya saat kerajaan Majapahit itu sudah mulai hampir runtuh, nah, jadi Islam masuk ke Madura ya, seperti itu. Dan sekitar abad ke-15 Masehi. Selanjutnya Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Asia Tenggara atau Gujarat yang singgah di pelabuhan pantai Madura, terutama di pelabuhan Kaliangat di sini. Jadi di sini Islam itu dibawa ke Madura itu melalui jalur pelabuhan, di mana pelabuhan itu adalah di Kaliangat ya. Kaliangat itu sebelah timur Madura, yaitu terletak di Kabupaten Sumeneb sekarang ya. Jadi ada kepercayaan baru ya, kepercayaan barunya adalah agama Islam, karena kepercayaan lama adalah Hindu Buddha ya. Tentunya Madura itu juga memeluk Hindu Buddha, karena Hindu Buddha itu lebih awal daripada agama Islam. Jadi mula-mula disebarkan di daerah kota pelabuhan, seperti Perenduan ya di sini. Perenduan itu kan dekat dengan bibir pantai dan salah satu pelabuhan seperti itu, tempat orang berdagang, sehingga ada hubungan dari daerah seberang, misalkan dari Jawa ataupun di sini dari Gujarat seperti itu. Terus selanjutnya ya, di sini Wali Songo bukanlah penyebar pertama agama Islam di Madura. Karena sebelum ada Wali Songo sudah masuk ke Madura melalui Kaliangat. Artinya orang yang artinya penyebar agama Islam di Madura itu bukan Wali Songo ya, bukan Sunan ya, Sunan atau salah satu Sunan ya dari Wali Songo. Namun di sini Madura Islam di Madura itu sudah masuk terlebih dahulu dari orang luar ya, artinya misalkan dari Gujarat atau India seperti itu. Namun di sini walaupun bukan yang pertama, tapi peran Sunan Ampel merupakan ipar dari Raja Majapahit sangat besar ya. Jadi peran Sunan Ampel ini sangat besar dari salah satu faktor ya, banyak orang Madura itu masuk Islam. Karena apa? Di sini ada beberapa alasan mengapa peran Sunan Ampel itu begitu besar. Yang pertama, di sini Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi beberapa kerajaan, beberapa wilayah kerja. Jadi pada tempat wilayah kerja diangkat badan atau pengendi itu membantu wali. Jadi Pulau Jawa dan Madura itu dibagi beberapa wilayah, sehingga kerja dalam penyebaran agama Islam itu semakin mudah seperti itu. Yang kedua, memandu penyebaran agama Islam dengan cara mendamaikan Islam dan tradisi Jawa. Jadi salah satu perannya adalah bahwa untuk menyebarkan agama Islam bukan melalui kekerasan, tapi juga memadukan atau akulturasi antara nilai-nilai agama Islam ataupun hukum Islam dengan sedikit meramu atau mengakulturasikan dengan tradisi Jawa. Makanya Islam di Nusantara itu walaupun misalkan ada tahlilan, itu masih ada dupa seperti itu. Itu adalah salah satu perpaduan ya. Jadi perpaduan antara tradisi Jawa yang sebelumnya Hindu Buddha dengan masuknya Islam. Yang ketiga, mendirikan pusat bagi pendidikan Islam dengan dibangun sebuah masjid pusat. Artinya setiap kota itu bagaimana terbangun masjid utama ya, masjid besar di Pamekasan, dan setiap kabupaten perlu diketahui sekarang ini di setiap kabupaten itu biasanya ada masjid besar ya, masjid besar misalkan di Arek Lancor ya, terus masjid di Sumeneb itu seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu peran dari Sunan Ampel. Selanjutnya di sini ada peran Sunan Giri ya. Jadi peran Sunan Giri ini Sunan Giri diutus oleh gurunya Sunan Ampel. Jadi Sunan Giri merupakan santri dari Sunan Ampel
untuk menyebarkan agama Islam di Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Jadi Sunan Giri ini diutus oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Madura. Namun Sunan Giri mengutus dua santrinya yang keturunan Arab, yaitu bernama Sayyid Yusuf Al-Anggawi untuk Madura bagian timur dan Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi. Jadi mungkin kalian tahu adalah makamnya, makam Sayyid Yusuf terletak di Desa Telangoh. Ini yang merupakan salah satu murid dari Sunan Giri. Sedangkan Sunan Giri merupakan salah satu murid dari Sunan Ampel. Adapun makam Sayyid Abdul Manan terletak di Pengbatok, Kecamatan Propo, Makassar, yang lebih dekat dengan sebutan Pujuk Kesampih. Ya mungkin itu. Mungkin yang bagian Propo ini akan paham atau dikenal di sana adalah Pujuk Pampar ya, seperti itu. Selanjutnya di sini perkembangan Islam di Madura. Yang pertama, peran Wali Songo tidak dapat dipisahkan dalam sejarah penyebaran Islam di Madura ya. Jadi peran Wali Songo ini memang sangat ketat karena baik itu di Madura ataupun di Jawa. Terus seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Jawa, penyebaran Islam sudah masuk ke lingkungan keraton. Banyak penguasa kerajaan yang sudah memeluk agama Islam. Jadi bukan hanya dari rakyat, lambat laun banyak raja-raja ataupun penguasa di Madura itu lambat laun masuk dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya di sini adalah tokoh-tokoh penguasa Madura yang masuk Islam. Jadi ada tokoh penguasa ya, raja-raja yang menguasai Madura itu masuk Islam sehingga mempermudah ya penyebaran agama Islam di Madura. Yang pertama itu adalah Joko Tole, ada juga Lembu Peteng, ada Arya Mina Sunoyo, ada Ki Arya Pragelba ya mungkin. Terus ada Bonorogo ya, di sini ada salah satunya, ini adalah 5 tokoh, tapi tidak menutup kemungkinan ini masih banyak tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Yang pertama di sini adalah Joko Tole ya. Di sini Joko Tole yang bergelar Socowadi-ningrat III. Ini memegang pemerintahan sekitar tahun 1415 sampai 1460 Masehi. Jadi sekitar abad ke-14. Di sini Joko Tole sudah memegang pemerintahan ya, khususnya di daerah Sumenep seperti itu. Terus menurut riwayat istilah keturunan, ia merupakan salah satu kerabat ya, masih kerabat dekat dengan Sunan Ampel. Jadi secara kekerabatan di sini masih ada hubungan kerabat dengan Sunan Ampel, sehingga ini memungkinkan Joko Tole untuk mengikuti agama Islam ya, masuk atau memeluk agama Islam. Di sini rakyat Sumenep sangat tertarik mempelajari agama Islam, sehingga hal ini juga ya berpengaruh kepada rajanya untuk memeluk agama Islam. Jadi Islam itu kan di Madura itu bukan langsung masuk kepada tokoh kerajaan ataupun istana, namun melalui rakyatnya, biasanya yang dari pelabuhan-pelabuhan. Sehingga banyak rakyat yang masuk Islam, sehingga berpengaruh kepada rajanya untuk masuk Islam juga seperti itu. Agama Islam berkembang pesat pada masa pemerintahan Joko Tole. Jadi ketika sudah raja ya Joko Tole itu sudah masuk Islam, maka di sini perkembangan agama Islam di Madura itu, khususnya di Sumenep, semakin besar. Di sini ada juga tokoh yang selanjutnya adalah Lembu Peteng. Di sini Lembu Peteng merupakan raja yang berada di Pulau Gili Mandangil ya. Mungkin orang Sampang ini pasti tahu ada Gili Mandangil. Jadi saat berkuasa ia mengutus seorang punggawanya untuk mempelajari agama Islam. Tetapi setelah punggawa tersebut tiba di keraton, ternyata sudah memeluk Islam lebih dahulu seperti itu. Jadi orang yang diutus oleh Lembu Peteng itu masuk Islam terlebih dahulu ya, karena mungkin ketertarikan dengan agama Islam. Begitu tertariknya di Lembu Peteng terhadap agama baru ini, akhirnya ia memutuskan pergi ke Ampel untuk berguru ke Sunan Ampel sampai meninggal di sana. Jadi di sini Lembu Peteng itu ketika punggawanya masuk Islam, begitu tertarik ingin mengikuti atau masuk ajaran agama Islam, dan beliau Lembu Peteng itu berguru ke Sunan Ampel dan meninggal di sana.
Selanjutnya di sini ada Arya Minaksunoyo ya. Di sini adalah salah satu penguasa di Jambringin ya. Propo ini bagian Propo. Mungkin lebih tahu bagaimana di sana. Beliau diyakini beragama Islam karena ayahnya merupakan penganut agama Islam yang kuat. Jadi Arya Minaksunoyo itu ayahandanya juga agama Islam. Jadi ini memperkuat bahwa Arya Minaksunoyo itu juga mengikuti atau memeluk agama Islam. Di sini Arya Minaksunoyo tidak bisa mengembangkan ajaran agama Islam di kalangan rakyat karena pengaruh Hindu Buddha sangat kuat. Jadi di daerah Propo ya, mungkin zaman dahulu ya, zaman Propo itu zaman dahulu pada zaman Arya Minaksunoyo ini masih belum bisa berkembang pesat agama Islam karena masih banyak kalangan rakyat itu terpengaruh dengan Hindu Buddha. Kenapa? Karena kan kita ketahui bahwa Propo itu kan bagian bukan di tepi pantai seperti halnya Kaliangat ya, Perinduan dan sebagainya. Jadi ini masih lama ya prosesnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu faktor mengapa nama. Tapi insya Allah kalau sekarang itu sudah mayoritas beragama Islam seperti itu. Mungkin di Propo itu kenal dengan Candi Burung ya. Itu kan masih ada sejarahnya kenapa ada candi di sana kan seperti itu. Jadi apakah candi itu merupakan salah satu sejarah peninggalan Hindu Buddha di sana? Nah seperti itu. Mungkin ini orang Propo itu bisa lebih memahami seperti itu. Terus ada juga Ponorogo. Di sini Ponorogo merupakan ayah dari Ronggo Sukowati ya. Di sini Ronggo Sukowati memang merupakan penguasa ya dari Pamelingan atau disebut sekarang Pamekasan. Makanya stadion di Pamekasan itu menjadi Ratu Pamelingan seperti itu. Karena di sini memiliki sejarah ya dengan cikal bakal Pamekasan atau sejarah berdirinya Pamekasan seperti itu. Namun meskipun tidak secara terang-terangan menyatakan dirinya Muslim, dia dikenal sebagai Muslim ya. Ini Ponorogo. Kalau Ronggo Sukowati, insya Allah ini sudah memeluk agama Islam seperti itu. Terus selanjutnya di sini Ki Arya Pragalba ya, di sini ya. Ini merupakan keturunan Ki Demang Paragaran, penguasa Arosbaya ini di bagian Bangkalan ya, daerah Bangkalan. Jadi pernah mengutus patinya yang bernama Empu Bageno untuk mempelajari Islam kepada Sunan Kudus. Jadi ini bukan ke Sunan Ampel, kalau Lembu Peteng tadi ke Sunan Ampel, sekarang ini ke Sunan Kudus. Saat hampir meninggal, putranya Pangeran Pranatu meminta agar ayahnya segera memeluk Islam dengan membaca kalimat syahadat seperti itu. Jadi pernah mengutus Sunan Kudus dan Empu Bagenonya ini saya baca secara sejarahnya itu masih memeluk Islam duluan, sehingga Ki Arya ini murka ya karena yang diutus itu masuk Islam duluan seperti itu. Jadi ini masuk Islam diperkirakan saat mau meninggal ya. Di sini meminta agar ayahnya putranya Pangeran Pranatu meminta ayahnya segera memeluk Islam dengan membaca kalimat syahadat seperti itu. Tapi ayahnya hanya mengangguk ya, mengangguk kepadanya ya. Dari angguk ini merupakan bahasa Maduranya ya seperti itu. Sehingga dikenal dengan Pangeran Islam Angguk ya. Mungkin orang Bangkalan ini akan lebih paham dengan sejarah Ki Arya Pragalba ini ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pergaulan hari ini, materi dari hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah Madura ya, khususnya dalam penyebaran masuknya Islam di Madura. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.